nama saya Nur Syairah binti Asri dengan NIM 70300123054. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan atau menampilkan video terapi psikoedukasi dengan topik manajemen stres, yang dimana dengan sasarannya itu remaja ataupun orang dewasa, dengan durasi waktu edukasi yaitu kurang lebih 30 menit. Adapun tujuan dari terapi psikoedukasi dengan topik manajemen stres ini yaitu di mana klien atau pasien kita ini mampu memahami dan mengelola stresnya dengan baik. Sebelum kita bertemu langsung ke pasien atau klien, kita harus memahami isi dari materi yang akan kita edukasikan. Sebelum kita bertemu langsung ke pasien, kita sebagai perawat harus memahami isi dari edukasi yang akan kita sampaikan. Dengan metode yang digunakan yaitu sesi wawancara, diskusi langsung, dan sesi demonstrasi seperti relaksasi napas dalam, menganjurkan si pasien untuk berolahraga ringan dan mengatur waktu. Nah, itu tadi dia tahap pra-interaksi. Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi, yang dimana kita akan bertemu langsung dengan si pasien. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Selamat sore, Suster. Nah, bagaimana kabar hari ini? Kurang baik. Kalau begitu sebelumnya perkenalkan saya perawat Ira. Hari ini kebetulan saya dijadwalkan langsung dari puskesmas untuk mengunjungi rumah-rumah yang ada di kompleks ini. Jadi sebelum itu saya sembari menginput data-data tadi untuk saya teruskan nanti di puskesmas. Saya tahu apa yang bikin Ki akhir-akhir ini kayak kurang baik atau tertekan? Pusing Kak sama tugas-tugasku, banyak sekali, baru berdempetan semua deadline-nya. Gara-gara tugas di Iya. faktor dari mahasiswa ini, efeknya nih mahasiswa ini. Mahasiswa akhir tuh. Tahu kamu propose tadi mereka stres di. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit juga tentang stres di apa penyebabnya itu, terus apa tanda gejalanya, sama bagaimana cara kita bisa mengatasi stres. Jadi stres itu merupakan salah satu respon tubuh terhadap tekanan atau tuntutan yang dirasakan. Kayak kita, tuntutan yang kita rasakan itu kan kayak kerja tugas, deadline-nya yang berdempetan semua. Terus ada juga penyebabnya, ini salah satu penyebab yang paling sangat-sangat bisa membuat kita stres, yaitu dari tugas-tugas dari kampus. Penyebabnya itu dari kampus sebagai mahasiswa akhir. Terus ada juga biasa itu dari masalah keluarga atau konflik dari keluarga, sama masalah keuangan. Ini juga salah satu hal yang bisa bikin kita stres kalau tidak ada uang. Iya. Sama biasa dari tekanan sekeliling atau dari kayak teman-teman kita tekan ki, atau bahkan pacar juga bisa kita tekan ki, kayak merasa tertekan ki. Terus ada juga tuh tanda gejala dari stres ini. Ada dari fisik, kita bisa bikin kita sakit kepala, sama gampang lelah. Biasa sakit kepala nggak? Pantasan saya terus kepala aku, Sus. Itu salah satu tanda gejalanya. Terus biasa cepat emosi, cepat juga rasa cemas, bad mood. Iya, sama biasa juga kayak gampang sekali marah-marah, padahal tidak diapa-apain ki marah-marah. Terus sama ada juga itu perilaku yang dimana biasa kita tarik diri, tak mau bersosialisasi, mau di keramaian begitu, sama biasa sulit tidur Kak. Iya, susah tidur. Ini juga yang bikin susah tidur, apalagi kalau ada tugas semua yang berdempetan dengan deadline-nya, bikin tidak bisa tidur. Nah, ini juga selain dari penyebab tadi itu, ada cara yang bisa kita atasi, yang dimana kita bisa relaksasi nafas dalam. Ini relaksasi nafas dalam memang tidak langsung menghilangkan stres yang ada, tapi bisa mengurangi stres yang ada. Terus ada juga olahraga ringan, misalkan sore-sore jalan-jalan di kompleks atau lari ringan begitu, kayak jogging. Sama bisa bicara-bicara dengan orang yang kita percaya, jangan kita pendam, karena makin kita pendam makin stres kita itu rasa. Misalkan curhat kita sama teman ta, atau bahkan pacar ta, atau bisa juga orang tua ta, intinya orang yang kita percaya. Terus ada juga itu ini memang paling bagus juga untuk atasi stres ta, yang dimana kita bisa atur waktu ta. Misalkan kita atur waktu kerja tugas ta, terus malam itu bisa kita atur waktu tidur tak. Misalkan kalau
pagi itu dari jam berapa, misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu jadwalnya untuk sarapan Kika, olahraga. Sudah itu kalau misalkan ada jadwal tak ke kampus Ki. Sudah itu kalau misalkan dari kampus Ki bisa Ki atur untuk pengerjaan tugas. Nah kalau sampai malam jangan Meki dulu bikin tugas tak, istirahat makin cukup, karena itu juga bisa membuat stres tak tidak berlangsung lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk edukasi hari ini. Oh iya, untuk itu biasa saya dulu ajarkan teknik relaksasi nafas dalam biar gampang kita juga untuk praktekkan sendiri. Kalau misalkan lagi kayak cemas bergetar di tangan tak, bisa saya langsung ajarkan. Iya bisa sus. Kalau begitu saya dulu baru kita ikuti Kak. Pertama itu tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan dengan cara bibir mencucu selama 6 detik. Kalau begitu bisa Ki lakukan dulu sendiri. Iya. Pertama itu tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, lalu ditahan 2 detik, 1, 2, lalu hembuskan dengan cara bibir mencucu selama 6 detik. Oke. Nah, itu bisa kita lakukan sebanyak 3 kali kalau misalkan merasa cemas Ki atau lagi stres banget Ki. Terus mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Oke, Baik Mi kurasa. Nah, ya bagus Mi itu kalau baik Mi. Jadi mungkin sampai sini saja untuk edukasinya. Misalkan kalau nanti ada lagi dirasa kayak cemas yang berlebihan, gampang marah-marah, atur pernapasan dengan cara yang tadi itu latihan relaksasi napas dalam. Mungkin 2 minggu ke depannya saya akan kesini lagi, atau mungkin teman saya nanti yang akan kesini untuk melihat kondisi tak, melihat perkembangan tak, apakah ada perubahan atau belum dengan cara tadi terapi diberikan. Mungkin cukup saja untuk edukasi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya permisi Ibu. Iya, terima kasih sus. Iya, terima kasih juga.